Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberikan pelatihan dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema peningkatan kemampuan perpajakan di bidang perbankan melalui pengisian SPT Masa PPH Pasal 4 Ayat 2 pada siswa SMK NU Hasyim Asyari Tarup Kabupaten Tegal. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana cara mengisi SPT atau surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ya. Baik, untuk kegiatan perbankan, nah baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah itu mempunyai kewajiban untuk memotong pajak penghasilan atau PPH yang khususnya adalah PPH pasal 4 ayat 2 atau lebih sering dikenal dengan PPH final. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara melakukan pengisian SPT atau surat pemberitahuan pajak penghasilan PPH final atau PPH pasal 4 ayat 2, sebaiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Nah, untuk PPH pasal 4 ayat 2 atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah merupakan pemotongan pajak atas penghasilan berupa bagi hasil, bunga deposito dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, serta penghasilan tertentu lainnya yang bersifat final. Nah, jadi untuk dunia perbankan di sini pada saat perbankan itu memberikan bagi hasil atau memberikan bunga deposito atau memberikan bunga tabungan, maka perbankan tersebut wajib memotong PPH pasal 4 ayat 2. Nah, selain itu apabila perbankan itu memberikan penghasilan dari transaksi saham atau jual beli saham, itu juga wajib memotong PPH pasal 4 ayat 2. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, misalkan perbankan tersebut menyewa tanah dan atau bangunan, maka perbankan tersebut wajib memotong PPH pasal 4 ayat 2. Nah, serta penghasilan tertentu lainnya yang bersifat final, artinya penghasilan tertentu lainnya itu misalkan perbankan memberikan hadiah undian kepada peserta undian di perbankan tersebut, maka perbankan tersebut wajib memotong PPH pasal 4 ayat 2. Nah, selain itu misalkan perbankan itu memakai jasa perusahaan kontraktor, misalkan perbankan meminta jasa perusahaan kontraktor untuk membangunkan sebuah gedung. Nah, untuk perkantoran di perbankan tersebut, maka perbankan membayar sejumlah uang atas jasa kontraktor, maka dalam rangka membayar jasa kepada perusahaan kontraktor tersebut, maka perbankan wajib memotong PPH pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Nah, untuk pelaksanaan PPH atau pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 itu ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang terletak di pasal 4 ayat 2. Nah, untuk perbankan, kegiatan apa saja yang berkaitan dengan PPH pasal 4 ayat 2 itu antara lain misalkan perbankan membayarkan bunga tabungan, bunga deposito bagi hasil, maka perbankan wajib memotong PPH pasal 4 ayat 2 sebesar tarifnya 20% dari bruto bunga tabungan, bunga deposito atau bagi hasil. Kemudian apabila perbankan memberikan hadiah undian, maka tarif PPH pasal 4 ayat 2 adalah 25% dari bruto hadiah undian yang diberikan. Kemudian apabila perbankan itu menyewa tanah dan atau bangunan, maka perbankan tersebut wajib memotong PPH pasal 4 ayat 2 tarifnya 10% dari bruto uang yang dibayarkan untuk menyewa tanah dan atau bangunan tersebut.
Selain itu, apabila perbankan membayar jasa konstruksi, maka ini tarifnya bervariasi. Nah, bervariasi ada 2%, 3%, 4%, dan 6%, tergantung dari jenis perusahaan kontraktor tadi, jenisnya apa. Nah, untuk lebih lanjutnya, nanti tarif-tarifnya itu bagaimana lebih jelasnya, terutama yang untuk jasa konstruksi tarifnya seperti apa, itu nanti bisa dilihat di peraturan masing-masingnya. Misalkan ini jasa konstruksi, lihat di PP atau peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2009. Kemudian nanti untuk lebih jelasnya tentang PPh pasal 4 ayat 2 dalam rangka memotong pajak atas bunga simpanan atau bagi hasil atau bunga tabungan, bunga deposito, itu bisa dilihat di PMK atau Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 26 tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2000. Kemudian untuk hadiah undian nanti lebih jelasnya bisa dilihat Peraturan Pemerintah nomor 132 tahun 2000. Untuk sewa tanah dan atau bangunan bisa dilihat di Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2002. Nah, perbankan atas kegiatan-kegiatan tadi maka wajib memotong pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 atau lebih sering dikenal dengan PPh final. Nah, final di sini artinya bahwa pemotongan pajaknya itu dilakukan setiap ada pembayaran. Nah, pada saat itu dilakukan pembayaran, maka pada saat itu juga perbankan wajib memotong PPh pasal 4 ayat 2. Dan untuk PPh pasal 4 ayat 2 ini artinya final, yaitu tidak bisa digunakan sebagai kredit pajak di akhir tahun oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ya, tidak bisa digunakan untuk mengurang kredit di akhir tahun. Kemudian di sini dengan adanya kewajiban perbankan untuk memotong PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh final tadi, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihak perbankan. Nah, yang pertama membuat bukti potong atau bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian yang kedua membuat daftar bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Kemudian yang ketiga mengisi surat setoran pajak. Kemudian yang keempat yaitu menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan masa PPh pasal 4 ayat 2. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak kasusnya.